Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mendengarkan pengajian ini, kita akan sambung yaitu ta'lim kita di ujung-ujung surat An-Nazi'at, yang mana Allah bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa. Kemudian di akhir-akhir surat ini menerangkan bahwa nanti di ujung kita kehidupan adalah ada hari kiamat. Kalau kita rasa ragu, kita rasa kematian itu masih panjang, tapi yakin bahwa dunia ini akan hancur lebur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nanti di ujung kita semuanya ahwal hari kiamat. Ada apa hari kiamat? Di dalam surat ini diterangkan fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Allah di sini diingatkan oleh Allah, kalau nanti sudah datang tammatul kubra, hari kiamat yang besar, berarti semuanya hancur lebur. Kita, rumah kita, keluarga kita, semua yang ada makhluknya Allah hancur, kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Makanya kalau kita mau bergantung kepada siapa? Kita semuanya hancur lebur, tidak ada yang bisa menjamin kita, menolong kita, tidak ada. Itulah hari kiamat. Kecuali hanya Allah yang bisa menolong kita. Kita akan terbawa kepada arus orang-orang yang husnul khatimah atau yang su'ul khatimah. Makanya di sini diterangkan di sini tamah, yakni kejadiannya itu luar biasa, hancur bagaimana? Yaitu apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika tanah itu bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, langit pecah, matahari dan seterusnya, hancur lebur keadaan saat itu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, saat itu manusia akan teringat tentang perbuatannya. Ya Allah, saya ini masuk surga atau masuk neraka, saya ini baik apa tidak. Ingat ya Allah, saya belum sholat, saya belum zakat, saya belum berbakti sama orang tua, saya mendolimi istri, saya waduh, teringat semuanya. Mau berbuat baik sudah tidak ada waktu lagi. Itu seremnya di situ, sudah tidak ada lagi. Mau taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah, karena sudah kiamat, tidak bakal ada taubat diterima lagi. Kayak itu tanda-tanda kiamat besar, kalau matahari sudah mulai timbul dari sebelah barat. Subhanallah, itu udah luar biasa, nggak bisa diterima lagi. Ya tadzakkarul insanu ma sa'a, manusia teringat dengan perbuatannya dulu, tapi perbuatan dulu diingat tidak ada gunanya. Penyesalan kemudian tidak ada artinya. Wa burrizatil jahimu liman yara, yang ada adalah bagi apa? Jahim, nar jahannam. Kalau sudah hancur, udah. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah, ketika sudah hari kiamat langsung tidak nunggu lagi, yaitu hari kebangkitan. Ketika kebangkitan, dibangkitkan di padang mahsyar, api neraka sudah bergejolak, lahap luar biasa. Yaral insanu, katanya wa burrizatil jahimu liman yara. Di situ Allah tunjukkan jahim, neraka. Ya Allah, terus mau kemana? Lari ke ibunya, lari ke ayahnya. Kata ibu, ya Allah nak, saya sendiri ketakutan. Ayahnya ketakutan, temannya ketakutan, istrinya ketakutan, suaminya ketakutan. Lari ke Nabi Adam. Ini barangkali ini orang yang paling diciptakan pertama kali oleh Allah. Lari ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, nafsi nafsi, aku juga takut saat ini. Allahu Akbar. Di situ itu luar biasa. Nabi-nabi lain kecuali baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW yang mengatakan, ha analaha, saya yang diberi izin oleh Allah. Tiga di dunia dalam Al-Quran sudah diingatkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Rasulullah suka qiyamul lail. Mudah-mudahan kita belajar dari Rasulullah suka qiyamul lail, karena solat yang paling dicintai oleh Allah selain solat wajib adalah solat qiyamul lail. Dan inilah kebiasaannya Rasulullah.
Allah sudah berjanji nanti akan dibangkitkan orang lain semua dalam ketakutan kecuali engkau ya Habibi ya Muhammad. Maqaman mahmuda, tempat yang paling terpuji hanya untuk Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ha analaha, saya yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian Rasulullah sujud, kemudian Allah mengatakan apa? Irfa'tu syaffa, angkat kamu punya kepala, saya izinkan kamu bukan hanya masuk surga, menolong kepada orang lain, memberi syafaat. Maka Rasulullah SAW tenang hatinya di situ mencari umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dicari, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di situ Rasulullah SAW sampai Allah menawarkan, wasal tu'ta, minta apa yang kamu minta ya Muhammad, apa yang kamu inginkan. Rasulullah langsung mengucapkan apa? Ummati, ummati, mudah-mudahan umatku selamat ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, lakadzalik ya Muhammad, aku akan jamin. Tapi siapa umatnya? Umat yang mengikuti Rasulullah, umat yang percaya kepada Rasulullah, umat yang rindu kepada Rasulullah, umat yang selalu berpegangan dengan kalimat-kalimat yang dibawa oleh Rasulullah alias hadisnya Rasulullah SAW. Ini mudah-mudahan kita ketika sholat berjamaah, ketika kita sholat sunnah, menghidupkan sunnahnya siapa? Rasulullah. Ini tanda-tandanya, tanda-tandanya. Kalau kewajibannya kita sholat, sudah sholat, mau sholat sendiri, sholat berjamaah di rumah, sholat ini bisa. Subhanallah. Tapi sholat berjamaah itu tanda-tandanya menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Belum lagi sebelumnya waktu duhur ada kesempatan sholat duhur, sholat sunnah, sunnahnya Rasulullah. Setelahnya ada ta'lim, oh hadir, sunnahnya Rasulullah. Niat i'tikaf, sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Allahu Akbar. Senyum di depan saudaranya, sunnahnya Rasulullah SAW. Membantu temannya, membantu orang lain, sunnahnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Nah ini tabungan-tabungan kita untuk nanti di sana, yang mana ibu kita takut, ayah kita takut, semuanya takut, karena saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah dan orang yang diberi izin oleh Allah Jalla Jalaluh. Yauma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saat itu ketika dibangkitkan, dibagi kita punya rapot tulisan-tulisan yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid, yang belum diampuni dosanya oleh Allah, yang belum minta maaf kepada Allah, itu semuanya tertulis ya Allah. Yang baik sekecil apapun akan kelihatan kebaikannya, tapi kebalikannya sekecil apapun dosa yang diumpet-umpetin, tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada saksi, tidak ada ini, tidak ada itu, tapi tetap ditunjukkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Mau kemana kita? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan ini bulannya Rasulullah mau masuk ini besok. Subhanallah, ini berbanyak salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan tambah kita dekat dengan Rasulullah SAW. Karena ngeri nanti sudah di situ nggak ada gunanya duit, nggak ada gunanya pangkat, nggak ada gunanya anak buah, nggak ada gunanya semuanya. Sudah dikatakan oleh Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami sedih di hari kebangkitan nanti, hari yang tidak ada manfaatnya harta. Mal itu harta, tidak ada gunanya. Banun, anak-anak, anak buah, semuanya kekuatan yang Anda miliki, kita miliki di dunia, tidak ada gunanya. Semuanya pada ketakutan kepada Allah Jalla Jalaluh. Illa man atallaha biqalbin salim, katanya, kecuali yang datang ke sana dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari syirik, bersih dari hasud, bersih dari sombong, bersih dari riya, bersih dari menyekutukan Allah. Yang ada di dadanya adalah Allah, 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 Allah. Bersih di sini. Allah, mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang bersih. Ini saat-saat itu saat yang mengerikan. Ini bukan cerita dongeng, ini nyata. Tapi walaupun kita belum ke sana, tapi yakin apa tidak?
Yakin apa tidak? Syaratnya iman. Iman, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril ketika datang, mal iman? Antu minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wa qadaihi khairihi wa syarrihi minallah wal yaumil akhir. Ini hari akhir, ini kita harus percaya. Hari akhir, hari apa? Kematian. Setelah kematian ada padang mahsyar. Di situ ada dibagikan kitab. Dari mana tahu? Dari Quran. Yauma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ada yang dikasihkan dengan tangan kanannya. Mudah-mudahan kita golongan yang dikasih dengan kita terima dengan tangan kanan, mudah-mudahan. Itu tanda-tanda. Ada lagi tangan kanannya nggak bisa bergerak, nerimanya tangan kiri. Berarti kira-kira rapotnya merahnya banyak apa tidak? Allah yahfad. Ada lagi min wara'i dhahri, dilempar dari belakang. Nih buka Anda, udah keterlaluan, waliyadzubillah. Ini bukan cerita kosong. Ini kehidupan yang sangat mengerikan. Dan ini pasti akan datang. Pasti akal kita pun bisa menerimanya dengan mudah. Kita buktinya kita dikatakan bahwa nanti dalam Quran juga sama dikatakan. Nanti orang akan kembali kepada apa namanya, ketika makin tua seperti kekanak-kanakan lagi. Nyata apa tidak? Nyata apa tidak? Dulu kita lemah, kalau sudah umurnya ke atas makin lemah apa tidak? Apa makin kuat? Nah, kalau kita sudah makin umur, kira-kira jalannya tegak apa sudah mulai sakit-sakitan? Nah, ini kena angin aja dikit sakit. Jalan sedikit kesandung jatuh seperti anak-anak. Lupa ini itu, sudah kembali lagi seperti ke anak-anak. Al-Qur'an sudah mengingatkan kepada kita. Untuk apa sih ini dikembalikan? Supaya kita ingat, mudah-mudahan husnul khatimah. Ini kita mau ke sana. Kadang-kadang kita tertipu dengan syaitan yang bising-bisikin terus maksiat. Padahal rambutnya sudah mulai, kayaknya belum ada yang putih nih. Belum ada yang ubanan. Sudah ada belum? Itu tanda-tanda. Neng, cabut. Nembul lagi enggak? Mau kemana kita? Belum lagi kulit. Udah mulai keriput dikit-dikit. Udah ini, terus makin ke sana. Mata makin mulai lemah, pendengaran mulai lemah. Allahu Akbar. Sampai kerja pun pensiun. Untuk apa pensiun? Ingat kamu ini sudah dekat. Nggak usah sebut dah. Ini dekat ke akhirat, mudah-mudahan ke surganya kita semuanya. Ini sudah, subhanallah, mau nggak mau. Mau diperpanjang lagi nggak bisa, mau ini nggak bisa, sudah siap-siap saja. Ini luar biasa, ya Allah. Terus kemudian di sini manusia terbagi menjadi dua belah. Nah, di sini terbagi. Fa amma man tagha. Ini tanda-tandanya terbelah menjadi dua. Apa? Fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang jahat, yang suka zalim, yang suka melukai hatinya orang, yang suka menghina orang, yang merasa dirinya paling besar, yang tagha, orang yang berbuat perbuatan tidak baik, dia bilang wa atharal hayatad dunya, dan mementingkan urusan dunia dibandingkan akhirat. Ada kerjaan, ada sholat wajib dikerjakan, tinggalin sholatnya demi untuk urusan dunia. Ngurusin anak wajib, anak tidak dididik dengan agama, tidak ngerti baca Quran, tidak ngerti sholat, demi untuk kerja sampai lupa. Anaknya nggak ngerti akhlak, wal'iyadzubillah. Istrinya nggak sholat, ini loh, ini adalah kewajiban sebagai bapak, wajib mendidik, wajib mengayomi, wajib. Kadang-kadang mentingin dunia, nyesel anaknya udah gede, nggak ngerti sholat, nggak ngerti ngaji Quran, terus gimana lagi? Nah ini atharal hayatad dunya, fa innal jahima, Allah mengingatkan lagi, fa innal jahima hiyal ma'wa, jahim itu jahannam. Orang-orang yang begini tidak taubat, tidak kembali kepada Allah, mementingkan dunia terus, sholat enggak, berbakti sama orang tua enggak, berbuat jujur enggak, bohong kanan kiri, terus bohong lagi. Na'udzubillah min dzalik, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempatnya jelas-jelas di api
neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Mudah-mudahan kita tergolong. Adapun orang yang takut sama Allah, khafa. Khaf itu takut, tanda-tandanya orang beribadah itu takut sama Allah. Mau bicara bohong, lain gak ada yang tahu, tapi Allah kira-kira tahu nggak? Dengar apa enggak? Jangankan sudah ngomong, belum ngomong aja Allah sudah tahu. Subhanallah, di sini tanda-tandanya. Makanya kalau sedang ada apa-apa, mau bohong, mau berbuat dolim, bohongin istri, bukan takut sama istrinya, tapi takut sama siapa? Allah. Mau ini, yang diingat Allah. Khafa maqama rabbih dan wanahan nafsa, menahan hawa nafsunya. Ini biasanya jahatnya di sini nafsu. Duh, ini kesempatan kapan lagi? Ini orangnya luar biasa ini, cantiknya ini itu. Sempatan gak ada yang tahu. Dianya juga mau. Hati-hati. Ini nafsu, Allah melihat. Allah melihat. Nah, hati-hati. Allah, hatta dia yang ngajak. Hati-hati. Ada Allah. Ada Allah. Nafsu ini harus dilawan. Lain dengan setan. Kalau setan itu dengan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dekatkan kalimat-kalimat Allah. Yakinkan bahwa Allah hadirkan itu ada. Setan akan kabur. Adzan, setan akan kabur. Ini. Tapi kalau nafsu enggak kabur. Enggak kabur. Setan nafsu itu harusnya dilawan. Dilawan. Mau tidur, waktunya sholat. Lawan. Jangan tidur dulu. Sholat dulu. Takut nanti kelewatan. Mau ini, sudah ini kewajiban dari Allah Jalla Jalla, harus dilawan. Lawan. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Seorang imam besar, Imam Al-Busairi mengatakan, nafsu itu bagaikan anak kecil yang masih menyusu. Kalau dibiarkan nyusu terus, kira-kira nyusu terus apa tidak? Harus disapi apa tidak? Dilawan enggak ibunya? Ibunya ngelawan enggak? Jangan, berhenti, diberhentikan. Kalau perlu dikasih apa supaya berhenti. Jangan dibiarkan, nanti sampai gede ini nyusu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala, dia akan membesar. Hubbir radha, dikit-dikit mau nyusu, padahal udah gede. Nauzubillah min dzalik. Ibunya harus berhentikan. Sudah 2 tahun paling lama, berhentikan, jangan lebih. Kadang-kadang ada yang kasih pahit-pahit, ada apa tidak? Kadang-kadang ada yang dikasih kayak merah-merah supaya dia takut ataupun kayak merasa darah. Untuk supaya memberhentikan. Nafsu itu mirip itu. Nafsu itu harus kita lawan. Harus kita lawan. Nah kalau setan tidak. Kalau setan betul lawan, tapi kita tidak bisa melawan. Setan ikut terus. Masuk ke dalam darah, masuk ke ini. Tapi setan dengan kita menyebut nama Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah. Itulah perbedaannya antara syaitan dan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bermacam-macam. Ada hawa nafsu A, ada hawa nafsu B, ada hawa nafsu C, ada hawa nafsu perempuan. Yang bilang katanya ada hawa nafsu jabatan. Kadang-kadang sebetulnya sudah harus habis, tapi tidak mau habis. Gimana caranya ini? Dibuat bermacam-macam. Ada hawa nafsu yang lain-lainnya. Bagaimana supaya dia dapat harta, walaupun dengan bagaimanapun caranya. Jangan, itu harus dilawan. Ini bukan milikku, ini miliknya orang lain. Harus dikembalikan, jangan diambil. Nah itu harus dilawan. Nanti biasanya itu bumbunya syaitan untuk menganu itu nafsu. Nafsu itu partner syaitan. Saya bilang, tuh kan, kamu kan kepengen. Itu yang bisik-bisiknya siapa namanya? Syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Tapi nafsunya itu harus dilawan. Enggak. Saya harus begini, saya ini, komitmen. Nah, itu adalah melawan hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kalau yang bisa melawan hawa nafsunya, tidak mengasih umpan kepada syaitan, dan kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah melawan syaitan, dua-duanya ini, maka Allah mengatakan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, aku jamin tempat kalian semuanya di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong. Ini yang ngeri, kita kematian itu, habis itu tidak ada lagi. Sudah ya ima di sini atau di sono. Nah, ini
yang kita ngeri luar biasa. Akhir hayat kita. Makanya kita harus pikir ke sana. Bagaimana caranya? Kenali Allah. Takut sama Allah. Kita yang diperhatikan adalah siapa? Allah. Kemudian di akhirnya ditutup lagi dengan apa? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini orang-orang musyrikin bertanya, kamu ya Muhammad, cerita kiamat. Kapan itu kiamat? Kapan itu kiamat? Kalau memang betul katanya Muhammad tahu itu akan ada kiamat, kapan itu kiamat? Allah yang jawab, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Katakan ya Muhammad bahwa aku tidak tahu, seperti kamu juga tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah. Urusan ini adalah urusan Allah. Kapan datangnya, bagaimana ini, tanda-tandanya ada. Terus apa lagi? Ini adalah tugasnya Rasulullah, bukan menunjukkan tanggal sekian, tahun sekian, enggak. Tapi ini akan terjadi. Karena Allah tidak memberitahu, maka Rasulullah tidak tahu. Dan tidak boleh memberitahu, memang dia tidak tahu. Nah ini subhanallah, kematian aja Rasulullah tidak tahu kapan mau mati, kapan mau ini, yang tahu hanya siapa? Allah. Jangan terus, itu Mama Gufron katanya kenal sama malaikat siapa? Pada nggak kenal Mama Gufron dulu. Malaikat siapa? Malaikat Israel, malah katanya bisa video call. Bisa menahan, ada apa tidak dulu? Waduh, pakai pulsanya pulsa apa ya? Ini mau nahan. Ini adalah urusan siapa? Allah. La wala ta'lamu nafsun bi ayyi ardid tamut. Kita tidak ada yang tahu di mana dan kapan kita akan meninggal. Ini adalah urusan siapa? Allah. Rasulullah juga tidak tahu. Maka Rasulullah jangan kamu jawab, kata Allah. Kamu hanya menyampaikan aja bahwa ini akan terjadi begini. Makanya ketika mereka bertanya, Rasulullah nggak jawab. Innama anta mundziru man yakhshaha. Kamu hanya mengingatkan orang yang takut sama Allah. Bahwa ini adalah haknya Allah. Hujan, langit, rezeki, tumbuh-tumbuhan, semuanya ini adalah haknya Allah. Terutama masalah kematian. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Innama anta mundziru man yakhshaha. Kamu hanya mengingatkan ya Muhammad. Mundzir itu adalah mengingatkan. Mengingatkan, hati-hati. Jangan main-main dengan umur. Umur tidak ada yang tahu. Kadang-kadang istrinya yang sakit, suaminya nunggu, tahu-tahu yang meninggal suaminya, atau istrinya menunggu, tahu-tahu yang meninggal istrinya, anaknya, wah luar biasa, dididik, dijaga, vitamin, olahraga, ini itu. Pikir ayahnya, ini sudah dipersiapkan untuk sebagai pengganti nanti, direktur utamanya yang dia bangun pabriknya, wah semuanya udah tahu. Tahu-tahu ada apa tidak? Raja, wah anak buahnya dijadikan pangeran, sudah nanti jadi, wah pikirnya jadi penerusnya. Tahu-tahu mati duluan, ada apa tidak? Nah ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Maka kamu hanya ingetin. Kita tidak tahu, kita pulang, kita kerja kayak gini, apakah itu pasti pulang ke rumah? Belum tentu, kita tidak tahu. Ada orang di tempat kerjaan, ada yang di jalan, ada yang ada. Masya Allah. Ingetin bahwa kematian itu haknya Allah, kapan saja Allah mau cabut. Bebas apa bebas? Bebas apa bebas? Ini mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah, sehat wal afiat. Jangan main-main dalam masalah ini. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti hari kiamat, di akhir surat ini ayatnya mengatakan apa? Nanti kalau hari kiamat datang, sudah itu dilihat, ya Allah ternyata dunia itu sebentar. Kenapa sebentar? Bagaikan apa? Lam yalbathu illa 'ashiyatan, kayak semalam saja. Padahal 60 tahun, 70 tahun. Kita kalau lihat masa lalu, ya Allah kayaknya baru kemarin kita mendaftar kuliah, selesai kuliah, mendaftar kerja. Tahu-tahu sudah mau pensiun. Ya Allah, ingat semuanya dulu. Dulu Allah, apalagi yang suka reuni. Dulu ada reuni SD, ada SMP. Ya Allah, masih main-main, masih ngingetin. Tahu-tahu rambutnya sudah pada. Betul apa betul?
Ya Allah kayaknya baru kemarin sudah 55 tahun, sudah 50 tahun. Sudah, ya Allah kenal kita ingat dulu main-main, tarik-tarik sana, ini. Kayak sebentar. Dunia itu kalau sudah lihat akhirat, akan-akan ya Allah dunia sebentar banget. Rugi kalau orang yang gak ibadah kepada Allah. Rugi nggak digunakan untuk yang nanti ribuan jutaan tahun yang tidak ada batasannya. Di akhirat, situ surga, sini neraka wal'iyadzubillah. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu dipakai modal untuk selama-lamanya, mudah-mudahan di dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Tinggal kita percaya atau tidak. Kayaknya masih lemas percaya. Jangan jawab nanti Ustadz udah kesana belum. Kok cerita begitu? Na'udzubillah min dzalik. Ini yang bicara adalah siapa? Allah, Quran. Kita sudah orang yang beriman bahwa itu. Dan memang Allah dengan kekuasaannya luar biasa. Memberitahu karena Allah sayang. Jangan sampai Rasulullah itu dengan sayangnya itu diperumpamakan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu bagaikan tempat ladang untuk menanam. Nanti di akhirah buahnya kita ambil. Nanam sebentar, ini kita ya Allah. Kalau berbuat salah gimana? Taubat, minta sama Allah. Allah itu sayang banget dengan umatnya Nabi Muhammad. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Dikasih khutbah Jumat, tiap Jumat wajib kita dengerin. Supaya apa sih? Dinasehati sama khatib. Jangan kemana-mana, kembalilah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian khatibnya suruh duduk. Kenapa? Kasih kesempatan untuk beristighfar. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ada apa tidak itu? Tiap Jumat diingatkan. Bahkan bukan tiap Jumat, dalam hadis qudsi, Allah yanzilu ila sama'id dunya ba'da thuluthil lail. Allah turun dengan rahmatnya, turun ke bumi, apa langit bumi setiap malam. Setiap 2/3 malam sambil mengatakan apa? Ya ibadi hal min mustaghfirin, apakah ada yang mau minta maaf? Ditawarin oleh Allah. Dalam agama Islam itu tidak ada penebus dosa. Yang bisa mengampuni adalah siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Hanya Allah. Makanya Allah nawarin khusus untuk umat Nabi Muhammad. Hal min mustaghfirin. Kita lagi tidur ditanya sama Allah. Hal min mustaghfirin. Apakah ada yang meminta ampun? Fa'aghfirullah. Saya ampuni dosanya. Allah. Cuma kitanya tidur. Makanya sholat yang paling afdol, paling dicintai oleh Allah adalah sholat malam setelah sholat wajib. Dan ini nggak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Bahkan gara-gara sholat malam, Rasulullah nanti punya maqaman mahmuda. Nanti ini keistimewaan. Bangun, sampai-sampai ulama menjelaskan, hatta kalau bangun nggak sholat malam. Cuma bangun sebentar, ya Rob, saya ya Rob. Jawab pertanyaan Allah. Saya minta diampuni ya Allah. Dapat diampuni oleh Allah. Tidur lagi, nggak apa-apa. Jawab tawaran siapa? Allah, rahmatnya Allah. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Nggak perlu lari-lari, bayar sana, bayar sini. Ustaz, tolong ya, nanti saya punya harta ini tapi biar dosa-dosa saya yang dulu banyak Ustaz. Mau cerita pun malu. Ya enggak, nih satu rumah untuk Ustaznya. Terus oh tenang, saya jamin. Berani nggak Ustaznya begitu? Tergantung katanya. Siapa dulu Ustaznya? Betul loh, betul. Kalau ada ustadz yang begitu, ustadznya masuk neraka lebih dahulu daripada orang yang berbuat maksiat. Itu adalah urusan siapa? Allah yang punya. Jangan macam-macam. Dalam Islam tidak ada sedikit pun namanya penebus dosa. Yang bisa hanya siapa? Allah. Nah ini rahmat. Jumat diingatkan. Habis sholat Rasulullah nyontohkan. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca? Ada nggak yang beristighfar? Biasanya ada apa tidak? Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, ampuni ya Allah. Barangkali sholatnya ada yang kurang beres. Betul loh, betul. Coba berbanyak, karena Allah paling senang itu. Sampai dalam riwayat itu ada syaitan mengganggu katanya. Ya Rob, saya sudah diberi panjang umur, saya dendam kepada Adam dan keturunannya. Saya akan ganggu Adam dan keturunannya selagi roh masih ada di dalam dadanya. Kata syaitan itu. Percaya apa tidak nih? Kayaknya masih pada nggak percaya nih. Syaitan ada nggak sih? Perlu ambil kaca. Syaitan itu sudah bersumpah.
mengganggu kita nih. Nggak usah sama orang lain, sama istri kadang-kadang ada nggak bisikan-bisikan yang nggak enak. Terus jangan-jangan, ini setan ini. Hati-hati, suudon kepada istri. Begitu juga istrinya, orang, teman, sejawatan, ini pasti dibisik-bisikin. Ada yang nggak bagus, ada yang ini. Apalagi merasa dirinya hebat, merasa ini tempat setan, wal'iyadzubillah. Diganggu, kata setan. Saya akan ganggu Adam dan keturunannya. Hatta lagi sholat diganggu, ada apa tidak? Ada apa tidak? Lagi sholat, ingatnya macam-macam. Ya enggak. Lagi taklim, kadang-kadang lagi taklim. Terus apa? Macam-macam sudah pokoknya. Lagi ibadah, bagaimana kalau lagi di luar ibadah? Itu setan masuk terus. Kata Allah, boleh kamu ganggu. Kok Allah jahat ya? Enggak jahat. Justru Allah itu kasih silahkan. Kamu ganggu, kamu capek. Bukan enggak capek. Kata Allah apa? Kamu ganggu terus, aku akan berikan ampunan selagi hambaku minta istighfar kepada aku. Silahkan kamu ganggu, dia maksiat, terjurang. Tapi dia kembali kepada aku ampuni semua dosanya. Yang capek siapa? Tuh nggak mau nyebutin bilang setan. Teman lama. Ini setan ganggu, silahkan. Berbuat ini, kita yang terpojok, kita terbuat maksiat, terbuat ini itu. Kata Allah, memang kerjanya kamu begitu, sudah bersumpah. Tapi aku itu sayang dengan umatnya Nabi Muhammad. Dengan syarat, dia istighfar, fa'aghfira dzunubah, saya ampuni semua dosanya. Yang penting sungguh-sungguh, jangan ya Rob saya minta ampun, tapi sudah niat lagi mau maksiat lagi. Nah ini namanya kurang ajar. Ini takut ya Allah. Tapi kalau terbuat lagi, minta ampun lagi. Kalau sampai Rasulullah bilang, hatta kalau 1000 kali maksiat dalam sehari, hatta 1000 maksiat. Maksiat, tapi bukan disengaja ya. Bukan udah maksiat, saya mau buat lagi habis ini, saya mau buat lagi. Enggak, terbuat lagi yang namanya manusia terganggu oleh setan. Dia istighfar lagi, ganggu lagi, istighfar lagi. Enggak apa-apa kata Rasulullah SAW. Yang penting kita sungguh-sungguh. Nah ini kesempatan yang luar biasa karena dunia ini sebentar, kita kerja aja, tahu-tahu sudah setahun, tahu-tahu 2 tahun, tahu-tahu 10 tahun, tahu-tahu sudah 20 tahun, tahu-tahu 30 tahun, tahu-tahu sudah mendekati pensiun. Ya Allah, udah umur kita, mau balik lagi bisa? Enggak bisa. Ini makanya di akhir ayat ini mengatakan annahum yauma yarawnaha ya lam yalbathu illa asyiyah. Asyiyah itu isya. Maksudnya 1 malam. Dunia ini seakan-akan baru 1 malam. Au duhaha atau 1 pagi itu duha, waktu duha. Jadi sangat cepat sekali dunia ini lewatnya. Maksudnya apa? Ini ditutup sini. Gunakan kesempatan mumpung masih hidup. Kembalilah kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk bisa kita istiqomah, minta tolong kepada Allah untuk dapat rezeki yang halal, yang barokah, minta kepada Allah mudah-mudahan rumah tangganya diberkahi oleh Allah, minta sama Allah mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan di akhir surat An-Nazi'at ini. Kita gunakan waktu kita, yaitu jangan sampai kita menyesal. Pulang ke rumah, ingatin istri kita, ingatin anak-anak kita. Ayo mama, umur udah berapa? Ayo kita berlomba-lomba. Jangan sampai sholat hanya sholat. Kalau bisa sholatnya kalau ada rezeki lebih ataupun ada ini tuh kasih tolong sana. Ibu dan ayah jangan sampai diakhirkan. Kalau ada rezeki sisa, jangan, ibu dan ayah kita utamakan. Bagaimana ibu dan ayah kita, bagaimana ridhonya Allah tidak akan diberikan kecuali sampai ibu dan ayah kita ridho. Dan anak-anak kita perhatikan bagaimana pergaulannya, bagaimana ibadahnya. Mudah-mudahan ini semuanya akan memuluskan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal
alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dzakar. Ya Allah kuatkanlah iman kami ya Allah. Mudahkanlah kami ketika mencari rezeki ya Allah. Dijadikan rezeki kami rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal dan barokah ya Allah. Dan mudah-mudahan Kau jaga anak-anak kami ya Allah, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan sampai menjadi beban kami di dunia sampai nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati istri kami ya Allah. Jadikanlah istri yang solehah. Lembutkan hati kami agar kami bisa menjadi ayah dan suami yang soleh ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami hatinya lembut agar kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh-Mu ya Allah. Diampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat, mudah-mudahan pahala kami ta'lim duduk di sini ya Allah. Mudah-mudahan mengalir untuk ibu dan ayah kami juga ya Allah. Sampaikan doa-doa ini kami ya Allah, kabulkan untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Berkat beliau-beliau kami bisa di sini ya Allah. Berkat beliau-beliau ya Allah kami ngerti salat ya Allah. Berkat beliau-beliau ya Allah kami segala-galanya ya Allah. Ya Rabb, bahagiakanlah ibu dan ayah kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.